Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jurita Sari. Di sini saya akan membacakan tafsir Quran tentang ayat mengenai gunung. Jadi gunung itu dikatakan sebanyak 41 kali di dalam Al-Quran dalam bentuk kata yang berbeda-beda. Di sini saya akan penafsiran Tantawi Jauhari tentang fungsi gunung dalam kitab tafsir Al-Jawahir fit Tafsir Al-Quran Al-Karim dan Sains Modern. Di sini yang pertama itu ada gunung sebagai pasak. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamidamikum wa ankhara wasubulan la'allakum tahtadun. Artinya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 15. Jadi gunung ini berfungsi sebagai untuk memperkokoh keberadaan dari lempeng-lempeng listosfer bumi. Seperti manusia, jika manusia tidak, kalau kita ibaratkan itu seperti manusia, yaitu adalah tulang manusia. Jadi kalau manusia itu tanpa tulang, maka manusia tidak akan bisa memperkokoh tubuhnya atau badannya untuk berdiri tegak. Sama seperti gunung. Jika tidak ada tiang tadi, maka gunung tidak bisa berdiri tegak dan memperkokoh untuk bumi. Nah, di sini ada sebanyak 17 tiang yang ada yang bersembunyi di bawah tanah maupun batu yang berfungsi untuk memegang salah satu ujung tenda dan menstabilkan permukaan bumi. Jadi di dalam bawah gunung itu ada namanya tiang atau biasa disebut dengan pasak. Yaitu gunanya untuk apa? Itu untuk memperkokoh dari lapisan listosfer bumi. Kemudian fungsi yang kedua adalah gunung sebagai penyimpan air. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-jibala autada. Artinya, dan gunung-gunung sebagai pasak. Sebagaimana Quran Surat An-Naba ayat 7. Jadi gunung itu berfungsi sebagai menyimpan air di dalam perutnya, dan gunung dapat menarik angin yang mengandung awan kemudian menurunkan hujan di depan gunung. Jadi hal ini yang disebabkan uap air di udara apabila jumlahnya sudah cukup banyak akan berkumpul menjadi awan. Jadi tidak hanya untuk ada tiangnya, tetapi juga gunung juga tempat untuk menyimpan air. Yang gunanya buat apa? Untuk kehidupan manusia. Kemudian fungsi yang ketiga, gunung penting bagi kehidupan makhluk hidup. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aksnana wa ja'ala lakum syarabila taqikumul harra wassarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Quran Surat An-Nahl ayat 81. Jadi penafsiran ini memberikan pesan kepada umat Islam agar selalu merenungi ayat-ayat kauniyah supaya mengetahui akan kebesaran atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana perkataan beliau, Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun dan menjadikanmu bisa mendengar dan melihat supaya kamu tetap bersyukur. Jadi di sini adalah gunung itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan berfungsi bagi kehidupan manusia. Sama seperti gunung memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti tadi, gunung bisa untuk menyimpan air. Air itu digunakan untuk apa? Untuk kehidupan manusia.
Kemudian fungsi yang keempat adalah gunung mempunyai banyak warna di dalamnya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا. Artinya, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Jadi maksud dari ini adalah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mau berpikir tentang uraian tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menciptakan gunung itu dengan warna yang berbeda-beda sebagaimana yang dapat kita lihat. Ada yang gunung memiliki garis-garis putih, ada yang memiliki garis merah, dan ada juga yang memiliki garis warna hitam yang pekat. Jadi keanekaragaman warna di sini menjelaskan keragaman bebatuan dan bentuk tanah yang terdapat di dalam gunung. Mengenai keragaman warna dan bebatuan dan bentuk tanah, hal ini disebabkan oleh warna-warni bahan mineral yang dibentuknya. Dan warna-warni bahan mineral disebabkan oleh senyawa, elemennya, lingkungannya, dan reaksi terhadap air. Maka dari itu mungkin kita merasa heran dengan hubungan penurunan air dari langit dengan perbedaan warna bebatuan gunung. Jadi memang gunung itu tentunya diciptakan Allah itu berbeda-beda warna tentang agar manusia bisa mempelajarinya dalam ilmu sains. Artinya apa? Artinya gunung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk bermanfaat bagi manusia, bermanfaat untuk menyimpan air, tetapi juga bermanfaat untuk ilmu sains atau ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima adalah gunung berjalan. Jadi gunung berjalan ini adalah sebagaimana firman Allah, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu surat sama seperti tadi. Nah, di sini berarti apa? Sebenarnya gunung itu berjalan, tapi kita tidak menyadarinya. Jadi gunung itu berjalan, kemudian dan gunung pada hakikatnya itu berjalan sangat cepat, dan sesungguhnya alam seisinya terus bergerak. Hal ini menjelaskan bahwa pada akhir gunung tidak akan lagi berjalan sebagai fungsinya. Di sini adalah di mana hari akhir. Jadi ketika hari akhir atau hari kiamat tiba, maka gunung tidak akan berjalan. Sama seperti bumi kan tanahnya bergerak terus. Sama seperti gunung juga bergerak. Tapi pada hari akhir gunung tidak akan bergerak lagi. Tapi gerakan gunung ini sangat lambat, jadi kita tidak menyadarinya bahwa gunung itu sebenarnya berjalan. Baiklah, mungkin itu saja, cukup sekian dari penjelasan tentang tafsir mengenai gunung ini. Pada dasarnya adalah gunung adalah sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana fungsinya untuk kehidupan makhluk hidup, untuk ilmu pengetahuan yang tentunya adalah sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kita harus tetap melihat dengan kebesaran yang Allah buat, dan kita tetap bersyukur dengan apa yang telah kita jalankan selama hidup ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.